Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Kitab Matan Ajrumiyah. Bab Amel Nawasih. Ini paling penting. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Babul awamilid dakhilati 'alal mubtada'i wal khabari. Ini adalah bab amel-amel yang masuk ianya amel, dakhilati naik kepada amel. Ini adalah bab amel-amel yang masuk ianya amel kepada mubtada dan khobar. Ada mubtada, ada khobar. Kemudian ada amel ini. Nah, dia masuk ke mubtada. Namanya amel yang masuk kepada mubtada. Atau amel yang merubah mubtada. Namanya amel nawasih. Dia merusak mubtada. Mubtada marfu, khabar mubtada marfu juga kan? Marfu. Kalau ada dia nanti dia merubah. Ya innalah. Nah, itu namanya amel yang masuk kepada mubtada dan khabar. Nah. Oh, ini belum bahas kana berarti ya, baru daftar isi. Wahya salah satu asya dan bermula dianya, ya kembali ke awamil. Dan dianya amel yang masuk kepada mubtada dan khabar salah satu asya ada 3 macam. Dianya amel yang masuk kepada mubtada khabar itu ada 3 macam. Yang mana 3 macam? Kana wa akhawatuha, kana dan teman-temannya. Wa inna wa akhawatuha, inna dan teman-temannya. Wa dhanantu wa akhawatuha, dhanantu dan teman-temannya. Ada 3 doang lebih. Nah, jadi sesudah kana mesti ada mubtada khabar, Kak. Dia masuk kepada mubtada khabar. Walaupun namanya bukan mubtada lagi. Karena apa? Merafa'kan isim, menasabkan khabar. Merafa'kan isim. Isim asalnya mubtada. Merafa'kan khabar, menasabkan khabar. Asalnya khabar mubtada marfu. Sekarang nasab kan? Nah, itu merubah. Begitu juga inna. Sesudah inna, anna ka anna pasti ada mubtada khabar. Wa dhanantu. Nah, sesudah dhanantu nanti mesti ada mubtada dan khabar. Tapi namanya udah beda, bukan mubtada lagi, bukan khabar lagi. Tapi aslinya dia mubtada dan khabar. Nanti dicontoh pasti paham. Nah, nggak mungkin nggak paham. Fa amma kana wa akhawatuha fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Maka adapun bermula si kana, wa akhawatuha dan teman-temannya si kana, fa innaha. Maka sesungguhnya si kana itu tarfa'u, merafa'kan ianya si kana akan isim. Sesungguhnya si kana tarfa'u merafa'kan ia si kana akan isim. Tugas kana merafa'kan isim. Isim itu aslinya mubtada. Tadi mubtada marfu dengan ibtida. Sekarang marfu dengan si kana. Oke? Nah, maka sesungguhnya kana merafa'kan ia akan isim wa tansibul khabara dan menasabkan ianya si kana akan si khabar, yaitu khabar mubtada. Tadinya marfu khabar dengan mubtada, sekarang mansub dengan si kana. Apa yang bisa kita pahami? Khabar mubtada kemarin ada berapa? 2. Ada khabar mufrad, khabar ghairu mufrad. Khabar ghairu mufrad ada berapa? Jar majrur, ada 4. Daraf, fi'il fa'il, mubtada khabar. Semua khabar itu yang boleh jadi khabar mubtada, boleh juga jadi khabar kana. Karena asalnya mubtada khabar, datang si kana. Nah, berarti khabar si kana sama aja seperti khabar mubtada. Jar majrur boleh jadi khabar si kana. Nah, apalagi? Darah boleh jadi khabar si kana. Fi'il fa'il boleh mubtada khabar juga boleh. Gampang banget bukan? Dah. Mana contohnya? Wahya dan bermula dianya si kana dan teman-temannya itu kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, sora, laisa, mazala, ma infaka, ma fatiha, ma bariha, madama. Berapa? 11. Hah? Kana, amsa, hitung. Asbaha, adha, dhalla, bata, sora, laisa, mazala, ma infaka, ma fatiha, ma bariha, madama. 13. Ini kan contohnya fi'il madhi semua. Fi'il madhi semua. Kana fi'il madhi, amsa fi'il madhi, asbaha fi'il madhi. Ini semuanya namanya fi'il nakis. Bahasa lainnya fi'il nakis. Fi'il kurang. Biasanya fi'il merafa'kan fa'il, ini merafa'kan mubtada.
menasabkan khabar. Jadinya biasanya fi'il merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul. Sudah. Wa ma tasarrafa minha, dan mama yang bertasrif ya nyama minha darinya semua. Dan mama yang bertasrif ya nyama darinya semua. Maksudnya fi'il yang 13 ini ada yang ada tasrifnya, ada yang tidak. Kalau ada tasrifnya beramal juga. Misalkan kana, fi'il madhi nakisah, merafa'kan isim. Kita tasrif, ada tasrifnya yakunu, sama juga. Merafa'kan isim, fi'il mudhari' nakisah. Kun, fi'il amar kan? Ada amarnya kun. Dianggap ada tasrif, ada madhi, ada mudhari', ada amar, itu udah dianggap ada tasrif. Sempurna. Amsa ada tasrifnya, amsa yumsi. Amsa masuk waktu sore. Asbaha masuk waktu subuh, ada tasrifnya. Adha ada tasrifnya. Dhalla ada tasrifnya. Bata ada. Sara ada. Laisa enggak ada. Laisa tasrifnya madhi aja. Enggak ada mudhari'nya. Lastu. Ya, lastu kaslanan. Aku bukan pemalas. Ya fi'il madhi doang. Laisa, laisa, laisu, laisat. Fi'il mudhari'nya enggak ada. Laisa yalisu enggak ada. Mazala. Nah, pokoknya begini yang mudah diingat. Kana dan teman-temannya rafa' isim nasab khabar, yang ada tasrifnya juga beramal, yang enggak ada ya enggak usah. Sampai situ paham? Nah. Mana contohnya? Nahu. Kana. Fi'il madhi nakisah merafa'kan isim nasabkan khabar. Yakunu. Fi'il mudhari' nakisah merafa'kan isim menasabkan khabar. Kun fi'il amar merafa'kan isim menasabkan khabar. Asbaha yusbihu. Asbih ini ada tasrif. Asbaha yusbihu asbih. Asbaha madhi yusbihu mudhari' asbih amar. Takulu contoh. Kana Zaidun qa'iman. Adalah si Zaid itu yang berdiri. Kana fi'il madhi mabni di atas tugasnya merafa'kan isim menasabkan Zaidun marfu' tanda rafa' qa'iman khabarnya. Khabar tanda nasab sebelum ada kana Zaidun qa'imun. Zaidun i'rabnya mubtada. Qa'imun khabar. Sekarang mubtada berubah nama jadi isim si kana, khabar mubtada jadi khabar si kana. Tadinya Zaidun marfu' dengan ibtida, sekarang marfu' dengan si kana. Qa'iman tadi marfu' dengan Zaidun dengan mubtada, sekarang qa'iman mansub dengan kana. Pertanyaan, apa beda Zaidun qa'imun sama kana Zaidan? Kana Zaidun qa'iman artinya apa? Zaidun qa'iman apa artinya? Zaidun berdiri. Si Zaidun berdiri. Kalau kana Zaidun qa'iman? Adalah si Zaid. Apa bedanya? Itu akan berdiri. Enggak ada kan? Tahu bedanya? Begini, Zaidun qa'imun namanya jumlah mubtada atau jumlah ismiyah. Enggak menentukan, enggak menunjukkan waktu. Si Zaid itu berdiri. Kapan berdiri? Enggak ada pembahasan. Pokoknya si Zaid pernah berdiri. Enggak tahu kapan. Kalau kana fi'il madhi berarti sudah Kak. Adalah si Zaid itu yang berdiri. Tadi. Sekarang enggak tahu. Pas sekarang masih berdiri apa besok terserah dia. Yang penting tadi kana kan. Nah, itu. Kalau yakunu begitu juga. Yakunu Zaidun qa'iman. Sedang. Si Zaid sedang berdiri kan? Nah, itu faedah kalau pakai fi'il. Nah. Ini contoh khabar mufrad berarti. Contoh, kita bikin contoh sendiri. Aliyun fil masjid. Kalau ada kana? Kana aliyun fil masjid. Tetap. Kana aliyun fil masjid. Kita balik. Fil masjidi aliyun. Ada kana? Kana fil masjidi aliyun. Aliyun tetap. Jadi aliyun itu tetap jadi isim sih kana kan? Fil masjidi khabarnya. Ini gampang. Nah itu. Enggak berubah dia. Nah. Walaisa amrun syakhisan. Tidaklah si Umar itu yang pergi, syakhisan pergi. Ya, jadi i'rabnya laisa fi'il madhi nakisah. Mabni di atas tugasnya nasab khabar amrun isim. Isimnya tanda rafa dhamma. Ini waw enggak dihitung. Waw yang ada di amrun ini waw farqiyah namanya. Waw untuk membedakan. Kalau ada waw kita baca a. Kalau enggak ada waw berarti Umar maksudnya. Umar. Untuk membedakan. Kalau ada waw enggak boleh. Umar. Amrun nama Umar kan beda kan? Amru binil As sama Umar bin Khattab beda-beda. Yang satu pakai O, satu enggak. Itu orang Arab teliti sampai satu huruf aja
Jadi wama asbah dzalik, dan mama yang menyerupai ianya ma akan demikian. Contoh-contoh yang lain bikin sendiri. Ini karena kita pendek nggak ada contohnya. Mestinya harus ada semua ya. Bada, sora, laisa. Enak banget kalau ada. Kalau ada gurih banget nah. Jadi di jamek doa jamek doa. Nahul watih ada nanti. Oke, penting udah paham. Ya. Nggak lengkap contohnya. Oke. Jadi harus dihafal, jangan dilihatin doang. Karena amsa asbah harus dihafal. Karena kitab-kitab gede juga itu yang dibahas. Nggak dibahas lain. Dah. Lanjut. Wa amma inna wa akhwatuha fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Adapun bermula si inna dan teman-temannya si inna, maka sesungguhnya si inna itu tansibu, menasabkan ianya si inna akan isim dan merafakkan ianya si inna akan khabar. Sebalikannya, inna menasabkan ia akan isim. Isim ini asalnya mubtada. Ada inna dinasabkan. Jadi namanya isim si inna, merafakkan ia akan khabar. Tadinya khabar mubtada rafa juga. Ada si inna tetap rafa. Cuma tadi khabar mubtada marfu dengan mubtada. Sekarang khabar inna marfu dengan inna. Paham? Nah. Wahia. Dan dianya inna dan teman-temannya. Dia kembali ke inna wa akhawatuha. Dan dianya inna dan teman-temannya itu inna. Wa anna. Lakinna. Lakinna. Walaupun nggak ada panjang di sini panjang nih. Tetap lakinna bacanya. Lakinna, ka'anna, walaita, wala'alla. Ada 6. Nah ini kita bahas. Takulu engkau berkata. Inna Zaidan qa'imun. Apa artinya? Inna Zaidan qa'imun. Inna Zaidan qa'imun. Sesungguhnya si Zaid itu berdiri. Asalnya sebelum ada inna Zaidun qa'imun. Ada si inna menasabkan isim merafa'kan khabar. Nah, jadi Zaidan asalnya mubtada, berubah nama jadi isim inna, qa'imun khabarnya. Nah, kita balik yang tadi. Zaidun fit Aliyun fil masjidi. Ada inna. Inna Aliyun fil masjidi. Inna Aliyan fil masjidi. Sesungguhnya si Ali dalam. Kita balik. Fil masjidi Aliyun. Inna fil masjidi Aliyan. Aliyan tetap. Ya kan? Walaupun beradanya jauh ya nggak apa-apa. Nah itu. Inna. Apa arti inna? Sungguh. Apa maksud sungguh? Jelaskan. Apa bedanya Zaidun qa'imun sama inna Zaidan qa'imun? Zaidun qa'imun biasanya. Iya, kalau inna Zaidan penegasan. Enggak, apa maksud penegasan? Kalau bahasa Indonesia sifat tidur sama cipa benar-benar tidur. Apa bedanya? Penegasan biar orang berpercaya. Iya, jadi kan berarti tergantung ini kan. Mama nanya cipa mana? Tidur. Mama kurang yakin. Benar, ragu-ragu. Benar. Sifat tidur. Nah, jadi inna tujuannya untuk menguatkan berarti. Ada faedahnya. Ya kan? Ada faedahnya. Nah. Beli. Oke. Nanti ada pembahasan. Walaita amran syakhisun. Tidaklah si Umar itu yang pergi. Sama laita huruf nasab. Nasab isim. Ada namanya sih nanti. Kita belum tahu namanya. Laita huruf nasab isim rafa' khabar gitu dulu. Amran simnya. Sim laita mansub dan nasab syakhisun khabar marfu dan rafa' dhamma. Wa ma asbaha dzalik, dan mama yang menyerupainya ma akan demikian. Oke, ini artinya. Nah, mantap banget ya kita. Wa makna inna wa anna litaukid. Bermula makna inna dan anna itu litaukid. Arti taukid penguat. Nah, itu tadi. Kalau orang ragu kita pakai inna atau kita pakai anna. Nah, mana adik? Adik di rumah. Ada yang bilang nggak yakin. Sesungguhnya adik di rumah. Nah, kan? Apa bedanya anna dan anna? Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Ada bedanya. Satu hamzahnya kasrah, satu fathah. Inna dan nah, itu artinya gitu. Artinya nggak ada. Penggunaannya beda. Kalau inna di awal kalam, di awal pembicaraan, inna zaidan qa'imun, innallaha ghafur, innallaha sami'un alim. Kalau anna nggak boleh di awal, harus di tengah. Di tengah dia. Kalau anna itu mesti ada kalimat lain. Ya kan? Alim tu anna zaidan mujtahidun. Alim tu anna. Aku tahu akan bahwa sungguh si Zaid itu seorang yang alim. Dia di tengah. Anna. Oke. Paham.
Nah, jadi beda inna dan anna. Kalau inna di awal, kalau anna nggak boleh di awal, di tengah dia. Dah, itu doang sementara. Nanti kita mendalamkan lagi. Walakinna lil istidrak. Lakinna itu untuk pengecualian. Untuk istidrak itu untuk pengecualian. Kalau nggak dikecualikan kita nggak paham. Begini. Rajulun alimun. Jangan rajulun. Siapa nih? Hindun alimatun. Hindun alimatun. Hindun perempuan jahat dulu soalnya. Cocok jadi contoh. Hindun alimatun. Hindun itu seorang yang alim. Kalau alim biasanya soleh nggak? Udah, padahal belum tentu. Alim sama soleh itu nggak ada hubungan. Ada orang yang pintar tapi nggak soleh. Jadi Hindun alimatun. Lakinnahu fasiqatun. Tetapi dia fasik. Nah, itu lakinna kan. Jadi untuk kalau nggak disebut lakinna seolah-olah kita menganggap ada pada dia. Dia pintar banget, seolah-olah soleh kan. Padahal belum tentu. Kan beda-beda soleh sama pintar. Jadi itu istidrak. Untuk mengecualikan sesuatu kalau nggak disebut ada waham ya. Atau ada waham tidak. Nggak ada contohnya, susah ya. Udah gitu aja dah. Ya. Kalau dalam awamil contohnya Zaidun sujaon. Si Zaid itu seorang yang berani. Kita mengira kalau berani semuanya, berani berkelahi, berani bersedekah kan. Lakinnahu bakhilun. Tetapinya dia pelit. Nah, berarti kan itu namanya istidrak. Nah. Wa ka'anna litasbih. Ka'anna untuk tasbih. Tasbih menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Seperti seolah-olah. Jadi gini, ini ka'anna asalnya kaf seperti anna sesungguhnya. Jadi ka'anna berarti benar-benar seperti, mirip banget. Nah kan? Contohnya Hindun kalbadar. Oh kan? Hindun ka'annaha al-badru. Si Hindun seolah-olah dia seperti bulan purnama. Berarti kan mirip banget, cantik banget kan? Apa contohnya? Zaidun ka'annahu asadun. Si Zaid itu seolah-olah dia singa. Bukan dia singa, berarti dia mirip-mirip singa di sisi keberanian. Nah, itu tasbih namanya. Lagi-lagi nggak ada contoh. Ini kurang banget kita ya. Tapi untuk dihafal ini. Contohnya di syarahnya. Nah. Yang penting kalau ketemu ka'anna cari isimnya, cari khobarnya. Udah. Ya, cari isimnya, cari khobarnya. Walaita litamani. Dan laita itu litamani untuk angan-angan. Untuk berandai-andai. Tamani itu berandai-andai. Jadi orang Arab kalau mau berandai-andai, pakai laita. Dia malas kerja, duit nggak ada kan? Andaikan aku punya duit, ya aku mau beli apa yang aku suka, mau beli iPhone yang kameranya berapa, itu pakai laita deh, ya kan? Laita limalan faish dari iPhone. Nah, andaikan aku punya harta yang banyak, aku pengen beli iPhone. Misal, itu pakai laita, itu orang nggak kerja nggak, kan mustahil itu taman nih. Taman nih itu khayal, halu. Jadi laita untuk angan-angan kosong. Tapi kalau kita kerja keras, rajin, kita rajin belajar deh. Kita nggak pernah belajar, nggak pernah ngulang segala macam. Andaikan aku pinter, nah, itu halu. Tapi kalau kita rajin belajar, kita berharap jadi pinter, bukan laita, bukan laita. Pakai Allah. Nah itu kan beda kan? Jadi laita litamani untuk angan-angan. Angan-angan itu ada yang mustahil, ada yang enggak. Contoh yang enggak mustahil gini kak, kita malas kerja, tapi berharap kaya itu enggak mustahil, bisa aja. Ya? Pas gali-gali tanah dapat emas zaman dulu, dapat harta karun, tapi kan jarang, kak, mustahil kan? Ada juga yang mustahil, andaikan aku punya sayap, aku pengen terbang, nggak mungkin punya sayap. Nah, itu pakai laita dua-duanya. Nah lanjut. Wala'alla litaraji wa tawakko. Bermula la'alla itu bagi taraji wa tawakko. Ini sama aja kita artikan sementara. Laita litaraji wa tawakko. Jadi taraji itu mengharapkan sesuatu yang mungkin terjadi. Nah, kan? La'allallaha yashfiyani. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan aku. Kita sakit. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan kita. Nah, kan? Nah, itu bisa aja terjadi. Nah, kita berharap. Nah, itulah Allah. Sudah tahu kan? Laita litamani, la'alla litaraji dan tawakko. Dah, tinggal banantu. Nah,
Wa amma dhanantu akhwatuha, adapun bermula dhanantu dan teman-temannya dhanantu fa innaha, maka sesungguhnya dhanantu itu menasabkan ia akan mubtada wal khabara dan akan khabar. Ala annahuma maf'ulani laha. Perhatikan di atas bahwa sungguh keduanya mubtada dan khabar itu maf'ulani, dua maf'ul laha baginya dhanantu. Jadi begini, dhanantu itu maksudnya bukan dhanantu. Bukan berarti kalau ketemu di kitab mesti dhanantu, enggak, maksudnya dhanna. Fi'il madhi dhanna. Dhanna fi'il madhi. Cuma ini tasrif ke 13. Ya, dhanna. Cuma kenapa disebut dhanantu? Maksudnya begini, Kak. Dhanna itu fi'il madhi. Dia tugasnya merafakkan fa'il, menasabkan dua maf'ul. Apa tugas dhanna? Merafakkan fa'il, menasabkan dua. Nah, dan dua maf'ul itu asalnya mubtada dan khabar. Nah, itu bedanya. Makanya dhanantu katanya dia masuk kepada mubtada khabar, di mana mubtada khabar itu jadi dua maf'ul untuk dia. Jadi maksudnya begini, dhanantu dan teman-temannya dia menasabkan mubtada dan khabar. Mubtada maf'ul pertama, khabar maf'ul kedua. Di atas bahwa sungguh keduanya mubtada dan khabar maf'ulani, dua maf'ul baginya dhanantu. Mana contohnya? Contoh dulu ke bawah. Taqulu dhanantu Zaidan qa'iman. Jadi dhanna itu mengira. Fi'il syok namanya. Dhanantu Zaidan qa'iman. Aku mengira akan si Zaid orang yang berdiri. Dhanantu aku mengira akan si Zaid akan yang berdiri. Atau tu ini kita ganti Khalidun juga boleh. Dhanna fi'il madhi. Dhanna Khalidun. Mengira oleh si Khalid Zaidan qa'iman. Si Zaid orang yang berdiri. Jadi dhanna ada fa'ilnya, ada dua maf'ulnya. Dua maf'ulnya asalnya mubtada khabar. Asalnya Zaidun qa'imun. Ya kan? Mubtada khabar Zaidun qa'imun. Sekarang ada dhanna Zaidun qa'imun jadi Zaidan qa'iman. I'rabnya dhanantu fi'il syaq. Merafa'kan fa'il fi'il ragu. Merafa'kan fa'il menasabkan dua maf'ul. Atau boleh juga merafa'kan fa'il menasabkan mubtada dan khabar. Ya kan? Tu dhamir muttasil mabni di atas dhammah pada maharafa fa'il. Zaidan maf'ul pertama bagi dhanantu. Mansub tanda nasab fathah. Qa'iman maf'ul kedua. Mansub tanda nasab fathah. Nah, itu. Sekali lagi. Wa amma dhanantu, adapun bermula dhanantu. Wa akhawatuha dan teman-temannya dhanantu fa innaha, maka sesungguhnya dhanantu itu tansibu. Menasabkan ia akan mubtada dan akan khabar ala annahuma di atas bahwa sungguh keduanya mubtada dan khabar maf'ulani itu dua maf'ul laha baginya dhanantu. Wahia dan dianya dhanantu dan teman-temannya itu dhanantu. Maksudnya dhanna yadunnu fi'il madhi. Cuma di sini disebut dhanantu supaya kita tahu dhanna baru menasabkan mubtada, menasabkan khabar, harus ada fi'ilnya dulu, fa'ilnya dulu. Harus ada fa'ilnya dulu. Dhanantu aku mengira. Hasibtu aku mengira. Khiltu aku mengira. Za'amtu aku mengira. Sama ini artinya. 4. Fi'il syok namanya. Wa ra'aitu aku melihat. Ini fi'il yakin. Kalau kita udah melihat kan yakin. Ra'aitu Zaidan qa'iman. Sama. Alimtu aku mengetahui. Alimtu Zaidan qa'iman. Alimtu al-ilmu nafi'un. Al-ilmu nafi'un. Apa artinya? Bermanfaat. Kalau ada alim tuh? Alim tuh al-ilma nafi'an. Aku yakin ilmu itu bermanfaat. Ilma nafi'an. Nah itu. Wa wajadatu aku mendapati. Itu kayaknya bebas ya. Boleh. Wa wajada Zaidun al-ilma nafi'an. Mendapati oleh si Zaid. Alima Zaidun al-ilma nafi'an. Meyakini oleh si Zaid akan ilmu akan yang bermanfaat. Bebas. Yang penting ketemu alima ada fa'il, ada dua maf'ul. Ketemu ra'a ada fa'il, ada dua maf'ul. Ittakhadtu aku mendapati sama artinya. Wattakhadtu aku membuat juga boleh. Mendapati. Wa ja'altu aku menjadikan. Sami'tu aku mendengar. Sami'tu Zaidan qa'iman. Aku mendengar si Zaid berdiri. Sami'tu Zaidan qa'iman. Taqulu engkau berkata
Dhanantu Zaidan qa'iman. Udah i'rab tadi. Aku mengira akan si Zaid akan yang berdiri. Asalnya Zaidun qa'imun. Ada dhanna kan? Dhanantu Zaidan qa'iman. Wa ra'aitu Amran syakhisan. Aku meyakini, aku melihat akan si Umar akan yang pergi. Jadi cara mengartikan pakai akan 2 kali juga boleh. Yang satu pakai itu juga boleh. Aku meyakini akan si Umar akan yang pergi. Rada aneh kan? Karena akan maf'ul. Tapi syakhisan asalnya kan khobar. Kita kasih itu juga boleh. Ra'aitu Amran syakhisan. Aku melihat akan si Umar itu yang pergi. Nah, lebih enak lagi kan? Aku melihat akan si Umar akan yang pergi. Wa ma asybah dzalik, dan mama yang menyerupai ya nyama akan demikian. Udah pertanyaan? Ya, ini nggak usah kita i'rab. Ini kalau bisa menguasai ini, udah ketam ini, mantap dah. Karena sering ketemu dhanna, hasiba, khilta, khiltu, za'amtu, za'amta, za'amti. Nah, inna anna ka'anna lakinna laita la'alla. Nah, itu semuanya. Jangan panjang-panjang ngaji malam ini. Nah, satu kitab malam ini ada acara. Nah, berdoa. Berzikir. Wallahu a'lam bissawab, ilaihil marji wal ma'ab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.